padang pasir yang tandus dan sunyi, jauh sebelum tongkat itu menjadi saksi dari mukjizat-mukjizat besar. Kisah awalnya berakar dari takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Tongkat yang kelak dikenal sebagai tongkat Nabi Musa itu adalah alat sederhana, namun menjadi medium perantara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Musa, seorang bayi yang terlahir di tengah penindasan, diselamatkan oleh takdir ketika dihanyutkan di Sungai Nil. Bertahun-tahun berlalu, ia tumbuh menjadi seorang pemuda di istana Firaun hingga akhirnya sebuah insiden membuatnya melarikan diri ke Madian. Di sana, Musa hidup sebagai penggembala di bawah perlindungan Nabi Syuaib yang juga menjadi mertuanya. Sebagai seorang penggembala, Musa membutuhkan tongkat untuk menjaga kawanan dombanya dari ancaman binatang buas, sekaligus sebagai alat untuk membimbing mereka. Dalam perjalanannya sebagai penggembala, Musa memilih sebatang kayu dari pohon di bukit dekat Madian. Tongkat itu tampak biasa saja, tidak lebih dari sebuah kayu yang kokoh dan mudah digenggam. Namun, kayu itu memiliki cerita yang tidak diketahui manusia. Menurut beberapa riwayat dan tradisi, tongkat itu berasal dari pohon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ia diturunkan ke bumi dan menjadi bagian dari perjalanan nabi-nabi terdahulu, hingga akhirnya berada di tangan Musa. Beberapa menyebutkan bahwa tongkat itu diberikan oleh Nabi Syuaib sebagai hadiah ketika Musa menikahi salah satu putrinya. Tahun-tahun berlalu, tongkat itu menjadi bagian dari kehidupan Musa, seolah bagian dari dirinya sendiri. Hingga pada suatu malam yang penuh misteri, Musa dan keluarganya melakukan perjalanan melewati padang pasir yang gelap. Dalam keheningan malam, Musa melihat cahaya di puncak Gunung Tursina. Ia pun berjalan mendekatinya, membawa tongkatnya sebagai penuntun di jalan berbatu. Disinilah peristiwa besar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Musa melalui cahaya yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan rasa takutnya, lalu bertanya, "Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa menjawab dengan sederhana, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku menggunakannya untuk menggoyang dedaunan bagi kambingku, dan aku memiliki kegunaan lain dengannya." Al-Quran, Surat Taha, ayat 17-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Dengan penuh ketaatan, Musa melakukannya. Tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang hidup dan bergerak lincah, membuat Musa terkejut dan mundur ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Musa, memerintahkannya untuk mengambil ular itu kembali, dan seketika ia kembali menjadi tongkat. Sejak saat itu, Musa memahami bahwa tongkat itu bukan sekadar kayu biasa, melainkan alat mukjizat yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat Musa adalah saksi dari peristiwa besar, membelah Laut Merah, mengalahkan penyihir Firaun, hingga mengeluarkan air dari batu untuk kaum Bani Israel. Namun, misteri tongkat ini tetap menjadi perbincangan hingga kini. Apakah tongkat itu hanyalah kayu biasa yang diberkahi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ia memiliki asal-usul yang lebih jauh dari pemahaman manusia? Bagi orang beriman, tongkat Musa adalah simbol kekuatan, kepercayaan, dan mukjizat ilahi. Ia bukan sekadar alat, tetapi pengingat bahwa segala sesuatu, meskipun sederhana, dapat menjadi perantara keajaiban jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Tongkat Musa adalah salah satu simbol penting dalam tradisi agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam sejarah agama-agama ini, tongkat tersebut sering dikaitkan dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa, Moses. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan tongkat Musa. Tokoh 1. Nabi Musa, Moses. Pemilik tongkat tersebut yang digunakan untuk melakukan berbagai mukjizat. Nabi Musa adalah tokoh utama dalam kisah pembebasan Bani Israel dari Mesir. 2. Firaun, Raja Mesir. Raja yang menindas Bani Israel yang menghadapi berbagai mukjizat Musa dengan tongkatnya. 3. Harun, Aaron. Saudara Musa yang mendampingi beliau dalam menyampaikan risalah kepada Firaun. Peristiwa penting. Pertama, perubahan tongkat menjadi ular. Ketika Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendemonstrasikan kekuasaannya di hadapan Firaun, tongkat Musa berubah menjadi ular besar. Al-Quran, Surah Taha, ayat 20-22. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Keluaran di Perjanjian Lama. Di sebuah istana yang megah dan penuh keangkuhan, Firaun, penguasa Mesir, duduk di atas singgasana emasnya.
Ia memandang dengan rasa tak percaya pada dua pria sederhana yang berdiri di hadapannya. Di antara mereka adalah Musa, seorang pria yang pernah dikenal sebagai bagian dari keluarganya, kini datang membawa pesan yang mengancam kekuasaannya. "Fir'aun," kata Musa dengan suara tegas, "aku datang kepadamu dengan perintah dari Tuhan semesta alam. Bebaskanlah Bani Israel dari perbudakanmu dan biarkan mereka pergi bersamaku." Fir'aun tertawa keras, tawanya menggema di seluruh aula. "Tuhan semesta alam? Siapa itu? Apakah aku harus tunduk pada Tuhanmu yang bahkan tidak pernah aku dengar?" Musa menatapnya dengan tenang. "Tuhan yang telah menciptakanmu, aku, dan seluruh isi bumi. Aku datang membawa tanda-tanda kekuasaannya agar engkau tahu bahwa Dia adalah yang Maha Kuasa." Fir'aun mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyipit penuh rasa curiga. "Jika kau memang utusan Tuhanmu, tunjukkanlah mukjizat itu." Musa menghela napas sejenak, lalu menatap tongkat yang ada di tangannya. Dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menjatuhkan tongkatnya ke lantai. Dalam sekejap, tongkat itu bergerak. Ia melengkung, menggeliat, dan berubah menjadi seekor ular besar yang melata di lantai istana. Ular itu tidak seperti ular biasa. Ia besar, mengerikan, dengan gerakan yang cepat dan mengancam. Orang-orang di sekitar Fir'aun berteriak ketakutan dan beberapa mundur dengan wajah pucat. Fir'aun sendiri tersentak, tetapi dengan cepat ia menyembunyikan keterkejutannya di balik topeng arogan. Ia melambai kepada para penyihirnya yang berdiri di dekatnya. "Ini hanya sihir belaka," katanya, suaranya nyaring untuk menutupi kegugupannya. "Panggil semua penyihir terbaikku ke sini. Kita akan lihat siapa yang lebih hebat." Para penyihir terbaik Mesir dikumpulkan di aula besar itu. Mereka membawa tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, lalu berdiri dengan percaya diri di hadapan Musa. "Kami akan menunjukkan padamu, Musa," kata salah satu penyihir dengan senyum sinis, "bahwa kekuatanmu bukanlah apa-apa dibandingkan ilmu kami." Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka ke lantai, dan dalam sekejap, tali-tali itu tampak berubah menjadi ular-ular kecil yang melata. Orang-orang bersorak, dan Fir'aun tersenyum puas. Namun, Musa berdiri dengan tenang, tidak tergoyahkan oleh apa yang ia lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam hatinya, memerintahkan agar ia tidak takut. Dengan penuh keyakinan, Musa mengulurkan tangannya ke arah ular besar yang sebelumnya adalah tongkatnya. "Seranglah," katanya, dan ular besar itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia melahap satu persatu ular kecil yang ada di lantai, hingga tidak ada yang tersisa. Sorak-sorai orang-orang terhenti. Aula itu menjadi sunyi. Wajah para penyihir berubah pucat. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir biasa, tetapi kekuatan yang berasal dari sumber yang jauh melampaui pemahaman manusia. Para penyihir jatuh berlutut di hadapan Musa. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun," kata mereka dengan suara gemetar. Fir'aun menjadi marah luar biasa. "Bagaimana bisa kalian mengkhianati aku? Aku akan memotong tangan dan kaki kalian, lalu menyalib kalian semua," ancamnya. Namun para penyihir tidak goyah. Mereka telah melihat kebenaran dan memilih untuk berdiri di pihak yang benar, meski harus mengorbankan nyawa mereka. Firaun, meski marah, tidak bisa menyangkal bahwa apa yang ia lihat adalah luar biasa. Namun, ia terlalu sombong untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengeraskan hatinya dan berjanji akan melawan Musa dengan segala cara. Musa dan Harun meninggalkan istana itu, membawa tongkat yang kini menjadi simbol mukjizat dan kekuatan ilahi. Perjalanan mereka untuk membebaskan Bani Israel baru saja dimulai. Kedua, mukjizat mengalahkan penyihir Firaun. Panas matahari Mesir membakar gurun, namun di tengah istana Firaun yang megah, ketegangan lebih panas dari udara di luar. Aula besar penuh sesak oleh orang-orang, para pembesar kerajaan, rakyat penasaran, dan tentu saja penyihir-penyihir terbaik Firaun. Di tengah aula itu berdiri dua saudara sederhana, Musa dan Harun, dengan wajah penuh ketenangan menghadapi penguasa yang paling sombong. Firaun duduk di atas singgasananya, mengenakan jubah emas dan mahkota yang bersinar. Ia memandang Musa dengan tatapan penuh penghinaan. "Jadi, kau datang lagi, Musa?" katanya dengan nada mengejek. "Kali ini, apa yang akan kau tunjukkan untuk membuktikan Tuhanmu yang tak terlihat itu?"
Musa menatap Fir'aun dengan penuh keyakinan. Aku datang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakanmu. Jika kau masih keras kepala, maka Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Fir'aun tertawa keras, suaranya menggema. Tuhanmu? Aku adalah Tuhan Mesir. Jika engkau punya kekuatan, buktikanlah. Penyihir-penyihirku lebih hebat daripada apapun yang kau bawa. Dengan perintah Fir'aun, para penyihir terbaik kerajaan melangkah maju. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan kekuatan sihir mereka, siap mempertahankan kehormatan Fir'aun. Seorang penyihir utama berdiri di depan Musa. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Tunjukkan keajaibanmu, jika kau berani, katanya dengan penuh percaya diri. Musa tidak gentar. Ia memandang mereka dan berkata, "Kalian duluan. Tunjukkan apa yang kalian bisa." Para penyihir tertawa kecil, lalu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka ke lantai. Dalam sekejap, benda-benda itu tampak bergerak, melata seperti ular yang hidup. Penonton bersorak kagum dan Fir'aun tersenyum lebar. Harun melirik Musa dengan penuh keyakinan. "Saudaraku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya pelan. Musa mengangguk, memegang tongkatnya dengan erat. Dengan hati penuh keimanan, ia melemparkan tongkat itu ke tanah. Seperti kilat yang menyambar, tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang hidup. Ular itu berbeda dari yang lain, lebih besar, lebih menakutkan, dan penuh wibawa. Ia melata dengan cepat menuju ular-ular buatan para penyihir. Dalam waktu singkat, ular Musa melahap semua ular kecil itu, membuat aula yang tadi riuh menjadi hening. Mata para penyihir melebar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir biasa. Ini adalah kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka, kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Fir'aun, yang tadinya tersenyum, kini menggertakkan giginya. "Apa ini?" teriaknya. "Apakah kalian semua bersekongkol melawanku?" Namun, para penyihir tidak lagi memandang Fir'aun. Mereka jatuh berlutut di hadapan Musa. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun," kata mereka serentak. Suaranya penuh keyakinan. Fir'aun berdiri, wajahnya merah padam. "Kalian beriman kepada Tuhan Musa sebelum aku memberi izin? Ini adalah pemberontakan. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilang, dan aku akan menyalib kalian di pohon kurma," ancamnya dengan suara mengguntur. Namun para penyihir tetap berlutut, tidak gentar dengan ancaman itu. "Kami telah melihat kebenaran. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Dunia ini hanya sementara," jawab salah satu penyihir dengan berani. Fir'aun mengeraskan hatinya, memerintahkan pengawal untuk menyeret para penyihir keluar. Namun di hatinya, ia tahu bahwa kekuatan Musa bukanlah sesuatu yang dapat ia abaikan. Musa dan Harun meninggalkan istana dengan tongkat mukjizat itu. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Meski Fir'aun tetap keras kepala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan kepada semua orang yang hadir di istana. Perjalanan membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun baru saja dimulai. Namun mukjizat di istana hari itu menjadi awal dari kejatuhan seorang tiran yang mengaku sebagai Tuhan. Ketiga, membelah Laut Merah. Tongkat Musa digunakan untuk membelah Laut Merah, memungkinkan Bani Israel melarikan diri dari pasukan Fir'aun. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran dan Kitab Keluaran. Langit senja di padang pasir Mesir tampak merah membara saat ribuan orang Bani Israel bergerak dalam kepanikan. Di depan, Nabi Musa memimpin mereka dengan tenang, meski desakan dan ketakutan jelas terdengar di belakangnya. "Ya Musa, apa yang akan kita lakukan? Fir'aun sedang mengejar kita dengan pasukannya," teriak salah seorang dari kerumunan. Musa menghentikan langkahnya sejenak, memandang ke arah cakrawala. Di kejauhan, debu beterbangan menandakan datangnya kereta-kereta perang Fir'aun yang membawa ratusan prajurit. Raungan kereta itu semakin mendekat, membuat hati Bani Israel semakin gentar. "Tenanglah," jawab Musa dengan suara tegas. "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaku dan Dia tidak akan meninggalkan kita." Namun, di depan mereka terhampar Laut Merah. Gelombangnya yang besar terlihat mustahil untuk diseberangi. Orang-orang mulai bergumam, beberapa di antaranya bahkan mulai menangis putus asa. "Apakah kita dibawa ke sini hanya untuk mati di tangan Fir'aun?" teriak seseorang. "Kita terjebak,
Harun yang berada di sisi Musa berbisik, "Apa yang akan kita lakukan, saudaraku?" Orang-orang mulai kehilangan harapan. Musa menunduk, memejamkan matanya. Dalam hati, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan pertolongan, dan suara ilahi terdengar dalam dirinya, penuh ketenangan. "Pukulkanlah tongkatmu ke laut." Musa membuka matanya dan menggenggam tongkatnya dengan kuat. Ia berjalan menuju tepi laut, lalu menoleh ke arah Bani Israel yang memandangnya dengan penuh harap. "Jangan takut," katanya lantang. "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuasaannya. Percayalah kepadanya." Dengan keyakinan penuh, Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu memukulkannya ke permukaan laut. Dalam sekejap, angin yang kuat berhembus, memisahkan air menjadi dua dinding besar. Jalan kering terbuka di antara dinding air itu, membentang sejauh mata memandang. Air bergemuruh di sisi-sisinya, namun tetap kokoh berdiri, seperti dipegang oleh tangan yang tidak terlihat. Bani Israel terdiam, ternganga melihat mukjizat yang terjadi di depan mata mereka. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya berkata, "Ibu, kita bisa berjalan di sana?" "Ya, nak," jawab ibunya dengan suara bergetar, antara takjub dan gembira. Musa berbalik, menyerukan, "Ayo, segeralah. Jangan ragu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Orang-orang mulai melangkah dengan hati-hati di jalan yang baru terbuka itu. Harun dan Musa memastikan bahwa semua orang bergerak dengan cepat, sementara suara kereta Firaun semakin mendekat. Di belakang, Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut. Mereka menyaksikan jalan kering yang terbentang di tengah laut. Firaun terkejut, namun kesombongannya tidak memudar. Ia mengangkat tangan, memerintahkan pasukannya. "Mereka tidak akan lolos, kejar mereka, sekarang juga." Kereta-kereta perang dan kuda-kuda Firaun melaju memasuki jalan itu. Roda-roda mereka berderak di atas tanah yang basah, mengejar Bani Israel yang masih menyeberang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Roda-roda kereta mereka mulai macet, kuda-kuda mereka tergelincir, dan para prajurit mulai kebingungan. Ketika Musa dan seluruh Bani Israel telah mencapai sisi lain dengan selamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Musa, "Pukulkan tongkatmu kembali ke laut." Musa dengan penuh rasa syukur dan ketaatan memukul tongkatnya lagi. Air yang tadi berdiri kokoh mulai bergerak, bergemuruh dengan dahsyat. Dinding-dinding air runtuh menelan pasukan Firaun yang masih berada di tengah jalan. Firaun yang tadinya penuh kesombongan, kini sadar bahwa ia tidak berdaya. "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun," teriaknya, namun terlambat. Ia dan pasukannya tenggelam oleh gelombang laut yang besar. Di tepi pantai, Bani Israel memandang ke laut yang kembali tenang. Mereka menyadari bahwa musuh mereka telah musnah dan mereka akhirnya bebas. Orang-orang bersujud, menangis penuh rasa syukur. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam," seru Musa dengan suara lantang. Bani Israel bergabung dalam doa, merayakan mukjizat besar yang baru saja mereka saksikan. Di balik semua ketakutan dan penderitaan, mereka melihat bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian Nabi Musa. Keempat, mengeluarkan air dari batu matahari terik membakar padang gurun yang luas, di mana ribuan orang Bani Israel berjalan dalam kelelahan. Udara begitu panas hingga setiap langkah terasa berat, dan pasir panas seakan membakar telapak kaki mereka. Mereka telah berjalan berhari-hari sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka dari kekuasaan Firaun, namun kini mereka menghadapi tantangan baru, kehausan yang mencekik tenggorokan. Di tengah kerumunan, keluhan mulai terdengar. "Ya Musa, apakah kita akan mati di sini karena kehausan?" seru seorang pria tua, suaranya serak dan lemah. Seorang ibu yang menggendong anak kecil menangis. "Anakku hampir tak bisa bernapas, tidak ada air untuk diminum." Orang-orang semakin gelisah dan beberapa mulai marah. "Engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun ini," teriak seorang laki-laki. Musa berdiri di atas sebuah batu besar, memandang kaumnya dengan wajah penuh kesabaran. Ia memahami kelelahan mereka, namun ia juga tahu bahwa kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang diuji. "Tenanglah," kata Musa. Suaranya tegas namun lembut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan kita dari Firaun tidak akan meninggalkan kita. Bersabarlah dan percayalah kepadanya. Namun, orang-orang masih gelisah. Harun, saudara Musa, mendekat dan berbisik, "Saudaraku, mereka mulai kehilangan harapan. Apa yang akan kita lakukan?" Musa menghela napas, lalu menunduk dalam doa. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Tiba-tiba, suara ilahi terdengar dalam hatinya, memerintahkannya untuk mengambil tongkatnya dan memukul sebuah batu besar di dekat mereka. Musa bangkit dan berjalan menuju batu besar itu, membawa tongkatnya yang selama ini menjadi saksi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang memandangnya dengan penuh harap, meski beberapa di antaranya masih meragukan apa yang akan terjadi. Musa berhenti di depan batu besar itu, lalu mengangkat tongkatnya. Ia menoleh ke arah kaumnya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk memukul batu ini," katanya lantang. "Dan dari batu ini akan keluar air bagi kalian semua. Saksikanlah kekuasaannya." Dengan penuh keyakinan, Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh. Dari batu itu, air memancar deras, jernih dan segar, seperti mata air yang baru muncul di tengah padang pasir. Orang-orang tertegun, lalu bersorak penuh kegembiraan. Mereka berlari menuju air itu, meneguknya dengan rakus, membasahi wajah mereka yang kering, dan mengisi wadah-wadah mereka. Anak-anak tertawa, ibu-ibu menangis bahagia, dan para lelaki mengucapkan syukur. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita," teriak seseorang. Seorang pria mendekati Musa dengan wajah malu. "Maafkan kami wahai Musa, kami telah meragukanmu. Kami kini tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersamamu." Musa tersenyum lembut. "Kita semua hanyalah hamba-Nya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang memberi kita kehidupan." Air terus mengalir dari batu itu menjadi berkah bagi Bani Israel di tengah perjalanan mereka yang panjang. Mukjizat itu tidak hanya menghilangkan dahaga mereka, tetapi juga mengajarkan mereka untuk tidak meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di saat-saat paling sulit. Musa memandang air yang memancar dari batu itu, lalu menunduk dalam doa. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, namun dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi. Simbolisme. Tongkat Musa melambangkan kekuatan ilahi, mukjizat, dan kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Ia adalah tanda keimanan dan perlindungan bagi Bani Israel dalam menghadapi kesulitan. Untuk penjelasan lebih lengkap, Anda bisa mencari tafsir Al-Quran dan referensi lainnya tentang kisah Nabi Musa. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kisah tentang tongkat Nabi Musa selalu menjadi topik yang memikat. Dikisahkan dalam kitab suci, tongkat itu digunakan untuk melakukan mukjizat besar seperti membelah Laut Merah, mengalahkan para penyihir Firaun, dan mengeluarkan air dari batu. Namun, di luar cerita keagamaan, pertanyaan tentang keberadaan fisik tongkat ini telah menggugah rasa ingin tahu para peneliti, arkeolog, dan sejarawan selama berabad-abad. Di sebuah ruang arsip kuno di Kairo, seorang arkeolog muda bernama Dr. Fadil menyusuri tumpukan dokumen lama. Ia tertarik pada satu catatan kuno dari abad pertengahan yang ditulis oleh seorang sejarawan Muslim. Catatan itu menyebutkan bahwa tongkat Musa kemungkinan disimpan di sebuah tempat tersembunyi di semenanjung Sinai, di dekat Gunung Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini hanya mitos atau mungkin ada kebenaran di dalamnya? Gumam Dr. Fadil sambil merenung. Ia memutuskan untuk memimpin ekspedisi ke semenanjung Sinai, membawa tim arkeolog dan sejarawan untuk menggali lebih dalam. Perjalanan ini bukan hanya pencarian artefak, tetapi juga perjalanan spiritual untuk memahami jejak Nabi Musa dan mukjizat-mukjizatnya. Setelah berminggu-minggu menjelajahi wilayah gersang di sekitar Gunung Tursina, tim Dr. Fadil menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing berbatu. Di dalam gua itu, mereka menemukan artefak-artefak kuno yang tampaknya berasal dari zaman yang sangat tua.
Salah satu benda yang menarik perhatian adalah sebatang kayu panjang yang telah menghitam karena usia. Ini mungkin hanya tongkat biasa, kata salah satu anggota tim, skeptis. Namun, Dr. Fadil memperhatikan ukiran halus di permukaan kayu itu, pola-pola yang menyerupai tulisan kuno. Ia mengirim tongkat itu ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Di laboratorium, analisis karbon menunjukkan bahwa tongkat itu berasal dari sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, periode yang diyakini sebagai masa hidup Nabi Musa menurut banyak sejarawan. Lebih mengejutkan lagi, analisis mikroskopik menunjukkan adanya bekas gesekan yang tidak biasa di bagian ujung tongkat, seolah-olah ia pernah digunakan untuk sesuatu yang sangat kuat. Ini belum membuktikan bahwa ini adalah tongkat Nabi Musa, kata Dr. Fadil. Tetapi usia dan lokasinya sangat mencurigakan. Dalam laporan tertulisnya, Dr. Fadil mencatat bahwa tongkat ini mungkin merupakan simbol spiritual dari waktu itu, meskipun sulit untuk membuktikan hubungan langsung dengan Nabi Musa. Namun, temuan ini memicu diskusi luas di kalangan arkeolog dan sejarawan tentang kemungkinan jejak artefak mukjizat dalam sejarah manusia. Bagi banyak orang beriman, kisah tongkat Musa adalah mukjizat ilahi yang melampaui bukti materi. Bagi para ilmuwan, tongkat itu tetap menjadi misteri yang menantang. Apakah tongkat yang ditemukan Dr. Fadil benar-benar artefak sejarah dari zaman Musa atau hanya kebetulan belaka? Dr. Fadil memandang tongkat itu sekali lagi sebelum menyerahkannya kepada Museum Nasional. Dalam hatinya, ia merasa bahwa meskipun bukti material tidak pernah cukup untuk menjelaskan mukjizat, perjalanan untuk menemukan sejarah dan keyakinan adalah sebuah mukjizat tersendiri. Yang terpenting, pikirnya, adalah pelajaran tentang iman dan keberanian yang disampaikan melalui kisah tongkat ini. Karena terkadang, mukjizat sejati ada di hati mereka yang percaya.